Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini sih gue pengen cerita aja sih pengalaman gue menggunakan HP Huawei Mate 20 Pro. Ya mungkin kalau di Indonesia Huawei itu kurang mendapatkan perhatian ya. Padahal yang kita tahu bahwa Huawei itu produknya bagus-bagus loh. Salah satunya ini yang pengen gue ceritain. HP Huawei Mate 20 Pro. Kenapa gue suka HP ini? Ya jelas, selain performanya yang bisa diandalkan, gue tuh suka dengan kameranya yang bagus. Ya wajar, karena kan ini kan HP flagship, jadi segala sektornya itu bagus. Huawei Mate 20 Pro ini dirilis tahun 2018 ya. Nah, apakah di tahun 2020 ini masih bisa bersaing dengan HP flagship lainnya? Nah, ini dia pembahasan gue. Ini dia HP-nya. HP Huawei Mate 20 Pro, dimana dia itu sudah menggunakan layar AMOLED ya. Jadi akan ada always on display, menunjukkan jam, tanggal, dan notifikasi. Di belakangnya kita bisa lihat ada desain 3 kamera, di mana kamera utamanya adalah 40 megapiksel, ultrawide 20 megapiksel, dan telefoto 8 megapiksel. Kita lihat di sisi atas sebenarnya ada IR Blaster tuh untuk remote, bisa remote TV. Di samping ada tombol on off dan volume. Di bawah ada USB Type-C dan di sebelah kirinya nggak ada apa-apa. Ya, balik lagi ke layarnya. Sebenarnya gue suka dengan layar AMOLED ini, dimana kalau dia hitam itu sangat pekat dan ketika ada warnanya sangat vivid. Jadi desain seperti ini. Oh ya, gue juga pengen info nih. Layar itu sudah melengkung kayak HP Samsung S8, S9, S10 lah. Jadi kedua sisi kanan kirinya itu dia melengkung. Untuk performa jelas menggunakan Kirin 980, dimana semua kegiatan sosial media ataupun rutinitas pakai HP standar lah, itu bisa banget untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gue. Gue suka layarnya. Oh ya, layarnya sih 6,4 inch ya, cukup lebar. Jadi dan di atas itu masih ada poni yang besar banget kayak iPhone X. Nah, di atasnya itu ada kamera sebesar 24 megapiksel. HP ini masih berjalan di Android 9. Ya, sebenarnya sih bisa update ke Android 10, cuman belum gua update aja. HP-nya juga ya lumayan lah. RAM-nya 6 GB dan memori internalnya 128 GB. Jadi ya cukup untuk kebutuhanku sih, cukup mempunyai memori sebesar itu. Dan gue juga nggak terlalu banyak menggunakan aplikasi sih, jadi ya sewajarnya aja. Oh ya, tadi kan gue bicara tentang kamera ya. Nah ini nih salah satu kamera ingin gue tunjukkan menu-menu apa aja sih. Ada video, ada menu portrait. Nah, naik mode-nya nih sadis bener, gue suka buat naik mode-nya. Dan banyak lagi fitur-fitur yang disediakan dalam kamera ini. Coba lihat tuh, menunya banyak banget cuy. Ya bisa dipakai dalam kondisi apapun dan hasilnya tetap bagus. Gue suka sih dengan hasil kamera Huawei Mate 20 Pro ini. Oh ya, nanti sih di akhir video contoh-contoh foto atau video akan gue tampilkan juga sih, sebagai referensi kalian jika ingin membeli HP Huawei Mate 20 Pro ini. Jadi kesimpulannya gimana? Ya menurut gue sih Huawei Mate 20 Pro ini masih worth it ya kita pakai di tahun 2020. Kalau lu pengen HP flagship yang sekarang sudah turun harganya sekitar 6-7 juta lah di pasaran tuh harga secondnya, menurut gue masih worth it untuk meminang HP ini.
dimana performanya kenceng, kameranya bagus, layarnya bagus. Cuman kekurangan yang didapat pertama, fingerprintnya itu agak susah ya, jadi gue sering banget gagal daripada berhasilnya. Jadi mungkin setelah update software bisa lagi sih untuk di percepat mungkin sidik jarinya. Itu sih kelemahannya. Dan yang lain-lainnya gue sudah sangat puas. RAM-nya 6, memorinya 128 GB, dan prosesornya Kirin 980. So far kalau gue pakai main game ya masih ngebut, nggak banyak nge-lag-nya. Satu lagi saran buat gue, kalau lu pengen beli HP Huawei Mate 20 Pro yang second, mungkin lu harus cari yang garansi Indonesia aja. Karena beberapa gua dapat info kalau pakai distributor misalkan dari Australia, barang Amerika, barang Singapura, itu untuk update OS ke Android 10-nya itu susah. Jadi mending cari-cari yang ya versi Indonesia lebih aman, lebih nyaman lah, dan bisa update OS kapan aja. Itu sih, dan silahkan kita simak foto-foto berikut ini. Check it out.